Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal dengan NIP 501725110. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertama, video pertama yaitu definisi mineral. Nah, sebelumnya ini untuk uh, KTM saya, kemudian lanjut ke definisi mineral. Mineral itu secara uh, umum merupakan suatu komponen penyusun utama batuan dan dia itu uh, secara umum didefinisikan sebagai zat yang anorganik yang terbentuk secara alami dan dia itu memiliki struktur atom yang memiliki struktur atom tertentu atau biasanya disebut kristalin. Nah, kemudian dia itu juga mempunyai komposisi kimia yang uh, apa ya relatif tetap meskipun mengalami perubahan dalam batas tertentu, apa eh, tentunya. Nah, dari definisi tersebut, itu yang saya sebutkan tadi ada 4 pilar. Pilar pertama itu yang adalah harus terbentuk secara natural. Maksudnya adalah mineral itu harus mengalami proses yang alami, tidak ada campur tangan manusia seperti itu. Nah, jadi dari prosesnya, dari magma yang mengendap, kemudian berubah menjadi kristal maupun batuan beku itu harus melalui proses yang natural, tidak ada campur tangan manusia atau yang lainnya. Nah, kemudian pilar kedua itu adalah uh, dia harus apa namanya anorganik atau tidak tidak dari makhluk hidup. Nah, kenapa? Karena kalau misal ada batuan seperti batu bara yang merupakan dia itu dari gambut dan kita tahu gambut itu dari tumbuhan yang terendapkan dan kemudian melalui proses compression dan lain-lain sebagai menjadi batu bara itu bukan suatu mineral dalam definisi yang aslinya, tapi mineral itu harus terbentuk dari apa namanya uh, unorganic matters atau inorganic solid substance. Nah, itu. Nah, kemudian pilar ketiga itu adalah uh, memiliki struktur atom yang teratur atau biasanya disebut struktur kristal. Nah, kalau kita tahu setiap mineral seperti silika, kemudian seperti amphibol, biotit dan lain-lain semuanya itu memiliki kecenderungan untuk membentuk suatu struktur yang selalu sama. Jadi, semisal ada kuarsa di daerah Indonesia dan kita bandingkan dengan kuarsa yang ada di daerah Italia, itu akan sama struktur kristalnya. Nah, jadi untuk bisa dikatakan sebagai mineral, maka suatu substance atau zat tersebut itu harus tadi ya yang pertama terbentuk secara natural, kemudian dia eh, anorganik atau inorganic substance, dan yang ketiga ini dia harus punya struktur kristal atau struktur atom yang teratur dan konsisten, tidak berubah-ubah seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah apa namanya memiliki komposisi kimia yang relatif tetap. Nah, jadi walaupun uh, katakanlah mengalami perubahan secara bentuk maupun secara wujud, tapi secara kimia tetap. Jadi katakanlah ada mineral yang dia itu terlarutkan seperti kalsium karbonat, kemudian terendapkan lagi. Contoh seperti uh, di daerah goa-goa seperti itu, kita kan sering melihat stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit merupakan hasil dari pengendapan larutan larutan mineral yakni kalsium karbonat CaCO3. Nah, tapi ketika dia belum terlarutkan sampai dia membentuk struktur yang dinamai stalaktit dan stalaktit, itu komposisi kimianya tetap tidak berubah dalam batasan tertentu juga. Kenapa? Karena uh, akan terjadi perubahan ketika terjadi metamorfisme. Tapi itu pun tidak merubah komposisi kimia secara keseluruhan. Nah, kemudian membahas mengenai apa namanya? Mengenai berlian. Berlian itu kan merupakan uh, apa ya? Mineral karbon yang tersusun kalau kalau ya
apa namanya, di alam, mineralnya itu tersusun dari karbon yang terkompaksi hingga menjadi susunan karbonnya menjadi sangat sangat kompak sehingga menjadi keras dan susah untuk dihancurkan seperti itu kan. Nah, tapi ternyata untuk membentuk membentuk batu intan atau batu apa berlian itu bisa dilakukan dalam proses laboratorium dengan eh, mengkondisikan karbon sedemikian rupa hingga membentuk uh, batu berlian seperti itu, mineral berlian seperti itu. Nah, tapi di sini uh, akan menyalahi empat pilar utama dalam klasifikasi mineral. Yang pertama itu kan harus naturally occurring, terbentuk secara natural, kemudian memiliki struktur atom, kemudian dia komposisi kimianya uh, tetap, dan yang ketiga itu yang terakhir kan itu punya struktur atom. Nah, itu tadi ya. Nah, di sini dia menyalahi poin pertama, yakni adalah apa namanya? Apa dibuat secara buatan atau manusia. Jadi bukan handmade ya, tapi man-made diamond. Nah, ini pastinya tidak akan bukan menjadi dia mineral tapi bukan mineral secara definisi yang kita tahu, yakni harus memiliki empat tadi, harus naturally occurring. Kenapa? Karena seperti itu, kalau natural yang alami itu terbentuknya pasti nggak cuman kalau di lab pasti kan cuman berapa bulan gitu kan. Tapi kalau di alam alami itu dia terbentuknya secara jangka waktu yang sangat-sangat panjang, jutaan bahkan ribuan bahkan jutaan tahun seperti itu. Nah, kemudian minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara itu kan sebenarnya disebut sebagai sumber daya mineral bumi. Namun yang seperti yang kita tahu, batu bara dan minyak bumi itu kan terbentuk dari eh, apa namanya proses geologi, tapi dari organic matters atau dari tumbuhan, dari hewan dan lain-lainnya yang kemudian menjadi fosil dan menghasilkan batu bara. Nah, ini tentunya bukan bukan mineral secara definisi yang saya bilang tadi ya. Karena mineral kan harus terbuat dari inorganic matters atau eh, zat yang tidak tidak apa namanya harus dari zat zat mati, benda mati. Kayak misal dari ya kalau tumbuhan kan benda hidup, makhluk hidup juga kayak hewan juga makhluk hidup seperti itu. Jadi eh, penyebutan sumber daya mineral itu lebih ke apa ya? Administratif lah atau kayak kayak apa ya ekonomis jadi mempermudah dalam pengelolaan sumber daya alam bukan berdasarkan definisi mineral secara ilmiah. Nah terus kemudian ini apa soal kasus ketiga itu es ya es atau uh, ice status es itu cukup menarik ya menurut saya karena dia itu bergantung pada tempatnya. Nah, es yang terbentuk secara alami itu misalnya pada glasir lapisan es di kutub atau salju yang mengalami rekristalisasi. Nah, rekristalisasi dapat dikategorikan sebagai mineral. Hal ini karena terbentuk secara alami, merupakan zat padat, struktur kristalnya juga teratur, dan mempunyai komposisi kimia, yakni H2O. Karena kan ice itu atau es itu juga merupakan apa namanya eh, struktur kimia yang tetap tidak akan berubah walaupun berubah sebagai gas, uap ataupun padatan tetap H2O. Cuman zat bentuknya aja yang berubah dan itu sesuai dengan definisi empat pilar tadi itu memenuhi semuanya. Jadi menurut saya es itu merupakan mineral seperti itu. Tapi sebaliknya es batu yang dibuat di freezer itu tidak kita anggap sebagai mineral. Kenapa? Karena ya yang membuat kita ada campur tangannya manusia. Kalau dia terbentuknya di alam dan tidak ada campur tangan manusia, kayak misal di Antartika seperti itu, yang eh, jangkauan manusia itu minim, bahkan tidak ada, itu baru bisa disebut mineral. Kemudian kasus terakhir itu mineraloid, nah, atau obsidian.
Obsidian ini sebenarnya dia mineral. Sebenarnya dia itu adalah mineral yang melalui proses kristalisasi yang sangat cepat, sehingga eh, apa namanya? Dia tidak membentuk struktur kristal, tapi membentuk struktur gelasan. Nah, ini yang membuat dia tidak memenuhi beberapa syarat eh, mineral yang terbentuk secara alami. Kan dia bersifat padat dan dia anorganik, benar kan? Dia anorganik, kemudian dia apa namanya? Punya komposisi kimia yang tetap, tapi kan gagal memenuhi syarat yang dimana dia harus punya struktur atom yang eh, apa ya, punya struktur atom yang rapi, kayak misal strukturnya seperti ini maka seperti itu. Tapi kalau di obsidian itu struktur atomnya emang acak-acakan, sehingga dia dibelah ketika dibelah jadi bidang belahannya itu nggak jelas. Jadi ketika dia dipecahkan itu makanya dia konkoidal atau pecahan seperti gelasan gitu. Nah, con- eh, itu sih contohnya kayak mineral obsidian sih. Jadi dia itu sebenarnya mineral yang kurang dikit lagi gitu, dikit lagi mineral. Jadi bukan mineral yang sejati. Eh apa ya? Terus eh jadi sederhananya mineral itu kan harus punya punya empat empat pilar tadi ya. Pertama natural, nggak boleh ada campur tangan manusia. Kemudian dia itu anorganik atau bukan dari makhluk hidup. Ketiga itu struktur atom yang teratur, punya struktur kristal. Dan yang keempat, komposisi kimia itu tetap konsisten dalam batas tertentu karena kan ada metamorfisme seperti itu. Nah, apabila syarat ya kan ini pilar ya. Kalau pilar satu aja dihilangkan pasti akan goyah. Nah, maka empat pilar ini harus terpenuhi semua. Kalau nggak terpenuhi satu aja itu pasti bukan mineral. Nah, jadi eh, mungkin seperti itu aja penjelasan jawaban dari pertanyaan pertama apa itu mineral. Jadi sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.